Owner Business Center HNI Magetan. Waktu dan tempat disilahkan dan jangan lupa semua peserta disilahkan untuk camilannya mulai didekatkan. Buku tulisnya mulai dirapatkan, jangan sampai kita berlalu begitu saja apa yang sudah kita dengar ya, karena kita semua sepakat bahwa ilmu itu sangat luar biasa ya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Sujito. Oh ya, sebagai tambahan. Nanti ganti tempat karena Pak Sujito ini adalah couple saya ya. Jadi ya, kalau ada yang belum kenal mohon izin saya tambahkan. Baik, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita diberikan kenikmatan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan iman, Islam, kemudian diberikan ribuan kenikmatan yang lain, yang semoga dengan senantiasa kita bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan yang lebih besar, lebih barokah lagi kepada kita semuanya, kepada tim kita semuanya, kepada keluarga kita semuanya, kepada guru-guru kita dan semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan, semoga terlimpahkan juga kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berharap semoga kita senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, dan bisa bersama dengan orang-orang yang dalam satu barisan mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Semoga kita semuanya mendapatkan surga Firdaus bertetanggaan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah bergabung 403 ya. Jadi member HNI dari Sabang sampai Merauke, dan di kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada guru saya, Gurunda Ari Mariadi, Ustadz Ari Mariadi, Bang Haji Ari Mariadi, kemudian Kakanda Ari Mariadi, yang luar biasa ya. Pada saat ini beliau lagi di safar di Lombok gitu ya, tetapi mau gitu ya silaturahim dengan kita semuanya. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa ya, yang harus kemudian kita syukuri. Semoga waktu-waktu beliau, ilmu-ilmu beliau, ujangan-ujangan beliau ini semoga menjadi jariah buat beliau dan menjadi ilmu yang barokah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Oke teman-teman semuanya, saya diminta untuk memberikan sambutan ya, menyambut ini tentu saja setelah lama kita tidak Zoom. Kenapa acara ini hadir gitu ya? Saya banyak di WA sama agen-agen HNI yang di seluruh Indonesia. Ini ya, jadi tanya gitu ya, kapan ada ini lagi gitu ya, kapan ada HS malam gitu ya, kapan ada SEP pagi lagi gitu-gitu ya. Nah, maka kemudian kita hubungi Ustadz Haji Mariadi dan alhamdulillah beliau mengiyakan gitu ya, Masya Allah. Maka Allah yang kemudian memudahkan. Teman-teman semuanya, saya perkenalkan diri saya Sujito kan gitu ya. Saya suaminya Bu Ani kan gitu ya. Kenapa saya diminta untuk sambutan gitu ya? Biar teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu tahu ya kalau Bu Ani itu punya suami ya. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, semoga kebaikan, semoga keberkahan untuk kita semuanya. Jadi di malam hari ini kita niat
niatkan untuk belajar ya, niatkan untuk silaturahim. Semoga sampai apa yang kemudian diniatkan. Hari ini mungkin banyak yang mengeluh gitu ya. Hari ini mungkin banyak yang merasa sulit gitu ya. Tetapi hari ini adalah kita sulit mungkin tapi bisa ya, kita bisa. Hari ini mungkin banyak dari sesuatu yang berubah setelah pandemi itu. Dan menuntut untuk kita senantiasa mau untuk kemudian belajar, memulai kembali, dan bersemangat ya, mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan, kemudian senantiasa berjuang kan gitu ya, sampai kemudian titik darah penghabisan, dan kita buktikan ya, bahwa kita tuh sungguh-sungguh menjadi pejuang-pejuang Allah ini, sungguh-sungguh dibuktikan bukan untuk mitra kita, dibuktikan bukan untuk manajemen, dibuktikan bukan untuk mentor kita, tapi kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini layak dipanggil sebagai pejuang-pejuang yang Allah pilih, pejuang-pejuang yang mencintai dan kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak berpanjang-panjang. Jadi saya ini akan bacakan ya salah satu yang luar biasa, guru saya, inspirasi saya dan semangat saya ini adalah salah satunya saya sering mengikuti WA atau kemudian ini ya statusnya Facebooknya Gurunda Ari Mariati, ini luar biasa. Saya sering ikuti gitu ya, membacanya saja sudah semangat ya. Kemudian melihat fotonya saja sudah semangat. Ya. Apalagi ketemu itu lebih semangat lagi ya. Semoga nanti bisa ketemu kita di inaugurasi. Dan saya doakan Bapak dan Ibu yang hari ini belum LED, semoga Allah mudahkan. Allah mudahkan, Allah bantu, Allah tolong semuanya bisa menjadi LED penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Oke ya, saya bacakan gitu ya. Salah satunya Gurunda ini adalah Pak Ari ini dulunya adalah dia buruh pabrik ya. Jadi saya ini membaca, saya bukan ini membaca dari beliau gitu ya. Jadi mohon maaf gitu ya. Ini bukan apa-apa, tapi untuk memotivasi kita bahwa yang buruh pabrik aja bisa juga gitu loh. Yang buruh pabrik aja bisa gitu ya. Kalau kemudian ada kemauan gitu ya, ada kemudian keinginan yang luar biasa itu insya Allah bisa ya. Kalau kemudian tidak gengsi gitu ya, maka kalau yang gengsi-gengsi itu makan itu gengsi. Dan beliau ini adalah yang beliau tulis ya ini yang beliau ini lulusan SMA ya. Mungkin hari ini ada yang lulusan lebih dari SMA. Jadi lulusan SMA juga bisa, bahkan mohon maaf ya, beliau banyak punya tim-tim yang kemudian S2, S3, bahkan doktor. Ya. Artinya seperti itu ya, dengan HNI itu kalau kita bersungguh-sungguh, maka kita bisa belajar dari beliau, terinspirasi lah dari beliau. Semoga ini menjadi hidayah lah yang Allah berikan kepada kita melalui melalui kemudian melalui ayat-ayat Allah ya, itu salah satunya Pak Ari Mariati. Kemudian beliau ini mulai berjuang merubah nasib menjadi pedagang keliling ya. Menjadi pedagang keliling, kemudian perlengkapan muslimah gitu ya. Jadi memang kita belajar dari beliau tidak menyerah, terus kemudian juga tidak gengsi gitu ya. Hingga kemudian beliau ini dipertemukan dengan HNI, bisnis utamanya ya HNI ini kan gitu ya. Kalau hari ini saya gitu ya datang ke beliau gitu, salah satunya mampir, sungkem atau kemudian memang sengaja berkunjung gitu, Masya Allah gitu ya. Kita lihat ada Alphard putih gitu ya, ada Velfire gitu ya, ada kemudian CRV mungkin gitu ya, ada Pajero gitu ya, ada kemudian BC yang luar biasa gitu ya, kemudian yang tidak lupa biasanya saya ke sana itu ada juga kebuli ya. Ini adalah ternyata Bapak dan Ibu yang luar biasa, beliau ini bisnis utamanya HNI gitu ya. Ternyata dengan beliau buruh pabrik yang kemudian dengan tamatan SMA itu bisa terangkat secara derajatnya, diangkat oleh Allah gitu ya, mengangkat derajatnya Allah kan ya. Bisa gitu ya. Maka kita pun juga bisa, mungkin inspirasi ini gitu. Bisnis utamanya HNI, terus kemudian hari ini memiliki jaringan yang hampir kemudian di Indonesia sampai kemudian ke mancanegara. Nah, di Saudi Arabia itu ada juga jaringan beliau ke sana. Maka beliau itu sebenarnya umroh, tapi sebenarnya di sana itu sambil HS mungkin gitu ya. Beliau haji gitu ya, sambil kemudian juga jangan-jangan sambil HS juga gitu ya, di sela-sela hajinya kan gitu ya. Kan 40 hari, kan 50 hari di sana kan gitu ya.
sambil kemudian haji di usia muda, dan beliau baru kembali dari haji itu karena jaringan beliau juga ada di Arab Saudi sambil HS jangan-jangan gitu ya. Maka kemudian juga punya jaringan di Hong Kong. Nah, ini hampir sebagian besar itu jaringan Hong Kong itu adalah jaringannya Pak Ari. Inilah yang kemudian jaringannya beliau ya. Kemudian Thailand, kemudian Frankfurt itu Jerman ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu punya jaringan yang begitu luas. Kalau jaringannya luas, jaringannya kemudian banyak, berarti wajar kalau kemudian Allah menitipkan banyak rezeki ke beliau. Kebermanfaatannya banyak gitu ya, memberikan banyak kebermanfaatan bagi banyak orang sehingga kemudian Allah sukseskan gitu ya. Kemudian juga beliau ini meraih pos ya. Jadi the best of the best of superstar ya, best of superstar. Jadi pernah menjadi yang topnya HNI itu di tahun 2022. Insya Allah ya, ini lulusan SMA, kemudian pernah jadi buruh pabrik. Tapi kalau seperti ini gitu ya, ini pembuktian bukan untuk siapa-siapa, tapi ke Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mungkin ya kalau tidak sungguh-sungguh gitu loh maksudnya. Kemudian beliau ini juga dulu kontraktor ya, alias kemudian sering ngontrak. Ini katanya loh ya, saya juga nggak tahu. Sering pindah-pindah gitu ya. Kalau dulu ada manusia sering pindah-pindah itu Homo sapien ya, tapi beliau ini adalah kontraknya pindah-pindah kan gitu ya. Kemudian sekarang sudah punya rumah, dan sampingannya juga beliau ini juga punya usaha yang itu tidak hanya punya rumah, tapi membangunkan banyak-banyak rumah untuk membantu para kemudian yang belum punya rumah gitu ya. Jadi beliau itu punya developer, dia sebagai developer ya, jadi Muri residen di Bogor dan juga di Yogyakarta juga punya. Insya Allah inilah keberkahan di HNI, semoga juga menular untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Kemudian beliau juga mendirikan sekolah alam, saya juga sudah ke sana melihat langsung sekolah alam, namanya Saga Life School di Kota Bekasi, yang dari TK sampai kemudian SMA. Nah, inilah Bapak dan Ibu, inilah apa yang kita cari kalau tidak lisensi ya. Jadi lisensi itu adalah sebuah lisensi itu adalah sebuah legend gitu ya, sebuah peninggalan yang baik. Kita semua akan mati, tapi kita mempersiapkan mati yang terbaik, mati yang meninggalkan sesuatu yang terbaik. Maka semoga malam ini bisa menginspirasi yang mungkin agak-agak bersemangat, bisa lebih semangat gitu ya. Yang mungkin malam ini sudah bersemangat sekali, lebih semangat lagi mungkin gitu ya. Semoga dengan malam ini yang belum semangat sama sekali, ya minimal timbullah semangatnya kan gitu ya. Semoga acara ini menjadi wasilah ya, menjadi wasilah untuk banyak teman-teman mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah-hidayahnya Allah Subhanahu wa taala semoga. Dan mari juga ajak teman-teman mungkin untuk bergabung. Zoom ini saya sediakan 1.000 peserta. Jadi sekarang baru 495, masih 500 lagi, silahkan mitra-mitranya diajak ya. Diajak kan gitu ya, diajak untuk gabung kan gitu ya. Saya iman ya kalau kemudian tidak penuh gitu ya, sampai menolak-nolak ya. Silahkan aja, silahkan ya. Insya Allah Zoom-nya sudah saya bayar. Kan gitu ya, eman-eman ya, eman-eman Pak Ari gitu ya. Pak Ari ini lagi pulang dari haji juga kan gitu ya. Sekarang lagi safar di Lombok. Kalau kemudian tidak diajak ini, eman gitu ya para mitra-mitra kita. Ayo kita ajak ya, ajak lagi penuhi. Semoga nanti kita Pak Ari juga minta ya, kita nanti minta untuk doakan kita semuanya ya. Karena doanya ya orang dalam safar, doanya ini Pak Haji itu masih ya. Kemudian tidak ada penghalang antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta juga nanti untuk doakan kita semuanya, gitu ya. Doakan kebaikan untuk kita semuanya, doakan keberkahan untuk kita semuanya. Kesuksesan, kesehatan, kemudian juga tentang diri kita, keluarga dan semuanya ya. Semoga hidup kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, iman-iman ini Pak Aminuddin ya. Ya, insya Allah teman-teman, insya Allah seperti itu. Selamat mengikuti. Mari kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk mengikuti belajar pada malam hari ini. Semoga berkah ilmunya, semoga jariah kepada beliaunya, menjadi jariah, kemudian berkah untuk kita semuanya. Semoga dengan wasilah ini teman-teman bisa bangkit, dan saya doakan semoga wasilah ini gitu ya teman-teman bangkit, kemudian omsetnya jadi meluber-luber gitu ya. Kemudian jaringannya kokoh luar biasa. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan
menjadi LED yang muntijah, LED yang produktif, dan saya doakan semoga teman-teman bisa haji di usia muda ya. Bisa ya, kita minta doa kepada Pak Ari ya. Semoga kita juga bisa haji di usia muda seperti beliau, seperti Pak Patoni gitu ya. Dan kita yang terakhir kemudian juga kita bisa umroh tiap tahun dari HNI. Amin. Allahumma amin. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik yang Allah ridhoi. Amin. ya Rabbal Amin. Alamin. Itu saja insya Allah. Saya langsung serahkan kepada MC kondang. Jadi MC kondang di rumah saya karena beliau adalah asisten saya dan sekaligus sekretaris saya dan tim saya yang terbaik. Beliau adalah istri saya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir, Sugeng Rawo. Mohon maaf tidak ada jamuan apapun, ya, mohon dimaafkan ya. Tidak ada kopi, tidak ada pisang goreng, tidak ada nasi pecel, tidak ada. Silahkan ya, silahkan ngambil sendiri-sendiri, pesan sendiri. Pesan ketoprak silahkan, yang lewat pesan mie juga boleh. Silahkan ya. Untuk minumnya buat sendiri-sendiri ya, minumnya buat sendiri-sendiri ya. Minum buat sendiri-sendiri, silahkan ya. Boleh sambil mendengarkan Pak Ari, sambil ngopi boleh, sambil ngeteh boleh. Sambil nyambil-nyambil produk HNI, ada juga loh ya yang nyambil mengkudu, ada yang nyambil kemudian apa itu kemarin nyambil juga sambil nyambil ini gamat juga ada gitu ya. Tapi jangan sampai nyambil nanti malah jadi begitu selesai acara malah jadi mencret-mencret gitu ya. Ya, insya Allah semoga berkah dan diberkahi Allah. Terima kasih dan sekaligus mohon maaf yang besar-besarnya atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa waktu sudah berjalan pukul 20.13 dan semoga kita terus menikmati majelis ini dengan penuh bahagia. Satu kata bahagia yang akan menghantarkan kita, membuka semangat kita pada kesempatan malam hari ini bahwa insya Allah kita bisa menjadi bagian dari para LED yang senantiasa luar biasa ya. Insya Allah kita niatkan dulu, insya Allah bisa gitu ya. Karena niat yang sudah ada dalam hati, insya Allah akan diiyakan sama Allah ya. Karena ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jadi yuk insya Allah kita semoga dipantaskan menjadi LED yang kokoh ya, Masya Allah di 2023 dan seterusnya, insya Allah seperti itu. Baik, semua sahabat, kita tadi sudah berdoa, kita sudah membuka dengan semangat, dan kita sudah berkomitmen bersama bahwa apa yang kita dapatkan, pesan guru saya, tidak ada kata belajar ketika kita ternyata tidak mengaplikasikan dari ilmu yang kita dapatkan. Untuk itu, saya mengajak diri saya dan juga sahabat semuanya, yuk kita niatkan sekali lagi untuk silaturahim dan belajar supaya dapat keberkahannya. Sehingga nanti apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ari Mariadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja, sehat? Alhamdulillah, sehat. Ini rupanya peserta sudah sangat semangat Pak Ari. Waktu dan tempat saya persilahkan sampai pukul berapa, sampai kuota teman-teman bertahan gitu ya. Tidak hanya kuota pulsanya, tapi mata harus terus awas gitu ya. Jangan sampai Pak Ari ditinggal tidur, jangan sampai. Kalau Zoom-Zoom yang lain boleh, tapi untuk Zoom malam ini dengan Pak Ari jangan ya, karena masih suasana hajinya masih bisa kita rasakan gitu ya, Masya Allah. Baik, disilahkan Pak Ari untuk memberikan semangatnya kepada kita semua. Baik, terima kasih Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Masya Allah, luar biasa Pak Sujito, Bu Ani, MJ tim, mental juara tim. Masya Allah, barakallah buat MJ tim telah memfasilitasi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Saya merasa Pak Sujito dan Bu Ani ini adalah orang yang memiliki rasa empati sangat luar biasa kepada kita semua. Sehingga dengan inisiasi beliau, kita semua bisa berkumpul. Kalau kita bayangkan dengan satu ruangan, Masya Allah, 500 orang lebih, itu ruangannya nggak bisa dengan kapasitas ruangan yang 100, tapi memang harus 500 gitu. Dan beliau menyiapkan kapasitas ruangan 1000 orang. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu, pastikan kalau hari ini masih bisa colek-colek mitra, ayo penuhin ruangan ini seperti permintaan dari Pak Sujito. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sama-sama mengajak kita berdoa dulu ya. Ada sebuah doa yang saya sengaja naikkan wabil khusus ketika kemarin kami Allah perkenankan untuk bisa menunaikan ibadah haji di tempat yang sangat mulia di muka bumi. Tidak ada tempat lain yang lebih mulia dari tempat ini, yaitu Padang Arafah, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwa seseorang yang berangkat ke tanah suci dalam musim haji, apabila dia tidak masuk pada Arafah, tidak mendapatkan waktu Arafah, maka dia belum berhaji. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang sengaja saya siapkan buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan doa ini saya bacakan di Arafah ba'da asyar. Saya tidak lagi di dalam tenda, tapi sudah ada di luar tenda, di tengah suasana Arafah yang begitu mengharu biru ya. Kalau hari ini saya ngomong Arafah itu sampai sekarang hawanya masih terasa Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Saya masih teringat ya di di Padang Arafah itu mengangkat kedua belah tangan ya, terus kemudian kita betul-betul menaikkan doa-doa. Ya, saya yakin saya banyak dosa Bapak Ibu sekalian, karenanya ingin bertobat di tempat yang Allah jadikan tempat itu adalah tempat yang sangat mulia di muka bumi ini. Dan juga ingin doa-doanya diijabah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya buat Bapak Ibu sekalian 570 lebih ya peserta. Saya ingin mengulangi kesyahduan Padang Arafah itu di malam hari ini buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan doa ini saya bacakan kembali ya, karena doa ini adalah doa yang saya baca di Padang Arafah, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana, ya Allah, bukakan untuk kami ya Allah, abwabal khair, semua pintu-pintu kebaikan ya Allah, wa abwabas salamah, dan semua pintu-pintu keselamatan, wa abwabas sihah, dan semua pintu-pintu kesehatan, wa abwabal barakah, dan semua pintu-pintu keberkahan, wa abwabal quwwah, wa abwabal mahabbah, wa abwabar rahmah, wa abwabar rizq, wa abwabal ilm, wa abwabal maghfirah, abwabal jannah, ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, banyak doa yang saya panjatkan di Padang Arafah, tapi ini salah satu doa yang ingin insya Allah mudah-mudahan ketika kita bacakan ya di tengah waktu safar saya hari ini, insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah semua kebaikan kita dapatkan di malam hari ini insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duh, kalau ingat Arafah masih Masya Allah ya Bapak Ibu. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tahun depan insya Allah Allah berikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah, menjadi duyufur rahman. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. 2024 Bapak Ibu sekalian bisa menjadi tamu Allah.
langsung Amin. menjadi tamu Allah insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, malam hari ini saya ingin memulai dengan bagaimana agar kita sebagai seorang pebisnis, saya tidak melihat apa latar belakang Bapak Ibu sekalian hari ini, tapi kalau saya ditanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak Ari berbisnis? Ya, kenapa Pak Ari nggak melanjutkan pekerjaannya saja? Kalau kurang penghasilan ya lembur dong Pak Ari, begitu ya. Bapak Ibu sekalian itu pilihan. Saya sempat memilih untuk lembur, tapi ternyata mau lembur berapa hari pun di tempat kerja nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya harus mencari jalan pintas. Jalan pintas yang harus saya kerjakan adalah berbisnis. Sungguh sangat luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai ada rasa. Yang penting ada rasa dulu Bapak Ibu. Mau sudah berhasil atau belum hari ini itu tidak terlalu penting. Yang penting ada rasa dulu Bapak Ibu sekalian. Ada rasa bahwa Bapak Ibu sekalian kepengen banget jadi pebisnis. Kepengen banget jadi usahawan. Kepengen banget jadi anak di antara sekian banyak anak yang ada dalam keluarga Bapak Ibu sekalian. Menjadi anak yang bisa memberikan bakti terbaik kepada kedua orang tuanya. Atau bahkan kepada seluruh keluarga Bapak Ibu sekalian lewat jalan berbisnis. Yang penting ada rasa dulu deh Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ada rasa, maka insya Allah tinggal dipupuk rasanya Bapak Ibu. Kalau sudah dipupuk, maka Bapak Ibu sekalian punya potensi untuk bisa menjadi pebisnis yang pada akhirnya subur, tumbuh, berkembang, dan kemudian bisa menikmati hasil. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ditanya, kenapa sih kok berbisnis gitu? Ya jawaban saya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Karena saya ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pebisnis. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, di musim haji kemarin, Bapak Ibu, ya, alhamdulillah di Madinah kami menempati sebuah tempat yang sangat bersejarah, hotel yang bernama Hotel Wakaf Utsman bin Affan, dan itu adalah kali pertama kami bisa tinggal bermalam selama di Madinah, Bapak Ibu sekalian, tempat di mana Nabi SAW jasadnya terbaring di sana, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kami bermalam di sebuah hotel wakaf, Bapak Ibu sekalian. Utsman bin Affan. Beliau sudah tidak ada. Tapi asetnya sampai dengan hari ini, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu sekalian, masih bisa dirasakan dan masih menghasilkan keuntungan yang mengalir terus-menerus bagi kaum muslimin. Bapak dan Ibu, tidak ada kemuliaan yang lebih utama dibandingkan ketika kita sudah tiada. Masih ada aset yang dinikmati oleh banyak orang dan wabil khusus orang tersebut adalah para kaum muslimin Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, tentu hari ini saya tidak ingin mengatakan bahwa berbisnis itu mudah. Ya, saya tidak ingin menafikan bahwa kalau ada orang mengatakan bisnis itu mudah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam prakteknya tidak 100% mudah. Ada perjuangan yang harus dilalui. Kenapa demikian? Inilah cara Allah ingin menghadirkan mereka dengan latar belakang profesi apapun. Anda yang tadinya guru, Anda yang hanya bahkan sekedar ibu rumah tangga atau bahkan bapak rumah tangga. Kalau tiba-tiba Anda menjalankan sebuah usaha, lalu ujuk-ujuk berhasil tanpa diuji oleh Allah, rasa-rasanya saya khawatir Anda malas berdoa gitu. Kenapa? Karena merasa mengerjakan pekerjaan yang sederhana, yang mudah, yang ringan, tapi kemudian balasannya bertubi-tubi luar biasa. Saya khawatir bahwa kita nanti menjadi insan yang nggak mau lagi semangat berdoa, yang nggak mau lagi semangat bertaubat, Bapak Ibu sekalian. Karenanya Allah berikan kesempatan kepada kita. Wajar yang namanya bisnis itu, kalau saya bilang Bapak dan Ibu sekalian, ya gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Itu sunatullah Bapak dan Ibu. Ya, dan ini harus kita yakini bahwa tidak ada yang kita kerjakan semuanya mudah terus. Enggak Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang bisnis saya mah mudah, enggak ada yang sulit di bisnis saya. Bapak Ibu, di prakteknya pasti ada menemukan. Jadi nggak boleh kita bilang ya, di bisnis saya ini nggak ada resiko, di bisnis saya ini mudah, di bisnis saya ini nggak ada yang sulit, di bisnis saya ini nggak ada yang mustahil. Yes, kalau bicara tentang tidak ada yang mustahil, karena bagi kita tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Saya sepakat Bapak Ibu. Tapi kalau bicara tentang nggak ada yang sulit, bahwa di tempat saya ini nggak ada yang merintih kesakitan, nggak ada yang menyerah lebih awal, nggak ada yang saat merintis gagal, bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Kita harus memahami makna dari sunatullah perjalanan membangun sebuah usaha. Bahkan kalau bisa dikatakan nggak cuma bercucur keringat Bapak Ibu sekalian, tapi berderai air mata juga Bapak Ibu sekalian. Atau bahkan ekstrimnya sampai berdarah-darah. Bagus Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana agar kita memiliki tim seperti Pak Sujito nih ya, mental juara Bapak Ibu sekalian. Mental Bapak Ibu sekalian perhatikan.
Ini ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, silakan dicatat ya. Kalau besok ulangan, ini keluar kemungkinan Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama adalah agar kita bisa memiliki karakteristik menjadi seorang pebisnis yang tahan banting, yang tangguh, nggak cengeng Bapak Ibu sekalian. Maka ada 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yuk latih diri kita, fisik diri kita seperti layaknya seorang atlet. Nah Bapak Ibu sekalian, oke ya, ini poin pertama. Apa pentingnya Bapak Ibu sekalian? Kok melatih diri seperti seorang atlet? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mungkin kita ingin membangun atau memiliki bisnis besar sementara Anda sakit-sakitan? Orang yang sakit-sakitan Bapak Ibu sekalian, boleh jadi karena dia suka memanjakan dirinya secara fisik. Boleh jadi dia punya kebiasaan habis makan, istirahat, tidur Bapak Ibu sekalian. Itu tidak sehat Bapak Ibu sekalian. Seorang pebisnis yang kelak nanti memiliki perusahaan yang besar, bisnis yang besar, omset yang besar, aset yang besar, maka dia harus mulai melatih dirinya layaknya sebagai seorang atlet. Bagaimana caranya Pak Ari? Caranya adalah Anda harus terbiasa bangun pagi saat orang lain masih terlelap tidur Bapak Ibu sekalian. Ya, latih diri Anda. Latih kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian. Saat orang sedang terlelap, Anda sudah terbangun. Anda sudah mengambil pasta gigi, Anda taruh di sikat gigi Anda sikat gigi saat orang lain masih ngiler Bapak Ibu sekalian. Anda sudah sikat gigi pakai pasta gigi HNI. Anda sudah mandi dengan menggunakan sabun mandi HNI. Anda sudah kemudian selesai dan kemudian sebelum melaksanakan qiyamul lail, Anda seruput nutrisi sehat pilihan diri Anda dan keluarga Anda. Setelah itu Anda bisa melanjutkan dengan aktivitas ibadah. Bapak Ibu sekalian, singkat, lanjut, ketemu dengan waktu pagi. Bapak Ibu sekalian, ayo latih diri Anda seperti seorang atlet. Anda harus melatih otot diri Anda Bapak Ibu. Karena kalau otot diri Anda tidak terlatih, dia akan berat menopang tubuh Anda Bapak Ibu sekalian. Itu artinya risiko sakit semakin besar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kita nggak kepengen saat bisnis kita besar, saat justru kita sudah memiliki hasil yang besar, justru Anda sakit-sakitan Bapak Ibu sekalian. Kita tentu nggak kepengen Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita miliki habis untuk mengobati sakit Bapak Ibu sekalian. Karenanya bukan berarti saya mengatakan kalau sudah melatih diri seperti atlet, lantas tidak akan sakit. Bukan. Sakit itu pun juga buah kasih Allah. Ya, dia bukti kasih sayang Allah kepada kita. Tapi yang saya maksudkan adalah ayo latih otot diri kita. Seperti atlet. Latihannya apa Pak Ari? Silakan bebas. Ya, Anda mau melakukan apa misalnya? Jogging, is okay, silakan. Anda mau mulai ngangkat beban, silakan. Beban yang ringan-ringan dulu. Nanti ada korelasinya dengan latihan otot bisnis kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kan sebelumnya kita harus latih dulu otot diri kita Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Nggak gampang capek Bapak Ibu. Orang berbisnis, itu saya saksikan Bapak Ibu sekalian hari ini kalau di banyak gagal. Lagi ngerintis udah gagal tuh banyak yang tepar Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tidak dilatih ototnya. Otot bisnisnya tidak dilatih. Untuk bisa membiasakan otot bisnisnya terlatih, maka Anda harus melatih otot tubuh diri Anda Bapak Ibu sekalian. Maka saya sering mengistilahkan, modal bisnis di HNI yang utama dan pertama adalah moderat. Siapkan modal dengkul dan urat Anda Bapak Ibu sekalian. Dengkul dan urat Anda harus memiliki performa yang baik karena Anda sudah latih. Kalau Anda menjadi pribadi yang tidak melatih diri Anda dengan otot dan uratnya Bapak Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Anda selalu mencari semua yang serba sempurna. Anda mau silaturahmi nunggu punya motor dulu. Anda mau kunjungi orang yang Anda tahu dia akan bisa dikenalkan bisnis kita, Anda nunggu punya mobil dulu. Kelihatan pengen tampak wah dulu. Buat apa Bapak Ibu? Gak menarik. Latih kaki Anda, latih langkah Anda. Naik angkot deh. Turun angkot, nyambung kereta, silahkan deh. Dari kereta naik angkot lagi, monggo. Angkat itu kardus-kardus produk, kalau perlu panggul di pundak kita Bapak Ibu sekalian. Gak ada masalah. Manggul produk jalan kaki itu bukan perbuatan yang hina. Bukan aib Bapak dan Ibu sekalian. Dia justru menunjukkan bukti kesungguhan kita dalam merintis sebuah usaha. Manggul produk itu Bapak Ibu sekalian, nggak ada masalah. Tenang aja saya bohong begitu. Wah, mobil saya lagi di bengkel. Mobilnya siapa? Kok di bengkel? Buat apa Bapak Ibu? Nggak enak dimakan untungnya. Kalau jualan ada tipu-tipunya. Untungnya nggak enak Bapak Ibu dimakan. Nggak enak asli. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ayo kita latih mindset kita agar kita terbiasa untuk menghadapi kepahitan, kesakitan, kepedihan Bapak Ibu sekalian.
Biar terbiasa gitu. Kalau tidak dilatih mindset kita Bapak Ibu sekalian, maka pada saat kita bertemu dengan orang yang meremehkan kita, kita sakit hati. Maka pada saat kita ketemu dengan orang yang meng-PHP kita, katanya mau daftar HNI, katanya mau coba produknya, nggak jadi beli, sakit hati kita. Bahkan kita sudah mempersiapkan diri kita dengan kondisi yang paling menyakitkan. Di antaranya yang saya pernah alami, ditipu oleh mitra sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pernah ditipu oleh mitra sendiri? Ya nggak usah lah ya, cukup saya aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ditipu, bisa Pak Hari ditipu? Iya, ditipu. Di awal nampak semangat, ternyata begitu dikasih produk, hilang Bapak Ibu sekalian. Produk nggak balik, uang nggak balik. Tapi nggak ada masalah, karena saya sudah menyiapkan slot itu dalam pemikiran saya. Nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, siapkan attitude, mentalitas Anda Bapak Ibu sekalian layaknya seorang prajurit. Ya, ini penting Bapak dan Ibu. Ya, kalau mau jadi pebisnis tangguh, Anda harus menginstal diri Anda attitude, mentalitas layaknya seorang prajurit Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Dia akan mempersiapkan dirinya menghadapi kondisi apapun Bapak Ibu sekalian. Ya, kondisi apapun kita siap untuk menghadapinya Bapak Ibu sekalian. Wah Pak Ari kurang modal. Modal apa? Modal duit. Emang saya tanya modal duit Anda? Enggak. Kalau Anda belum punya modal duit, ya udah jangan paksain dengan cari pinjem-pinjeman Bapak Ibu sekalian. Buat apa? Optimalkan seluruh kemampuan jiwa raga Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, saya cuma mampu hari ini membeli produk pasta gigi sama MHS. Enggak ada masalah. Bukan aib, bukan hina Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kelilingi pasta gigi dan MHS itu kepada siapapun orang yang Anda jumpai. Kelilingi Bapak Ibu sekalian. Anda persiapkan dengan kondisi apapun. Kalau prajurit, begitu hari ini misalnya mendapatkan perintah Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mengatakan siap, siap, siap gitu ya. Ya, atau mungkin kita bilang labbaik begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, siap. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini kita nunggu sempurna dulu. Anda mau jalanin bisnis nunggu jago ngomong dulu. Anda mau jalanin bisnis nunggu penampilannya keren dulu. Anda mau jalanin bisnis nunggu punya uang dan modal banyak dulu sehingga bahkan rela nggadein ginjal Anda Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah. Hati-hati Bapak Ibu. Nggak perlu kita gade-gade ginjal, jual-jual ginjal. Nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Terlalu hina diri kita Bapak Ibu sekalian. Wong Allah menciptakan kesempurnaan pada diri kita. Kalau hari ini belum jago ngomong, ayo latih. Nanti juga waktu akan memberikan bukti. Pelan-pelan Anda pinter ngomong. Nggak ada jaminan juga yang pinter ngomong bisa berhasil di bisnis. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang pinter ngomong tapi nggak berhasil tuh Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, ada orang yang ngomongnya biasa-biasa aja berhasil tuh Bapak Ibu sekalian. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, apapun kondisi kita hari ini, bersiaplah untuk menghadapi kondisi apapun yang ada di depan kita agar memastikan diri kita dikenal dan punya citra diri sebagai seorang pebisnis Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi orang tertarik untuk beli produk HNI kita bukan karena produknya, tapi karena kesungguhan kitanya, kesiapan kitanya memberikan servis terbaik kepada orang yang memerlukan produk-produk kita. Dan akhirnya mereka beli. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karenanya 3 karakter ini Bapak Ibu sekalian harus menjadi pondasi kalau kita ingin eksis menjalankan aktivitas usaha di HNI Bapak Ibu sekalian. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita persiapkan lagi agar Bapak Ibu sekalian kita bisa memiliki kesuksesan yang besar di HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berpikir tentang impian yang tertinggi, yang mulia, itu bukan soal impian kita ya Bapak Ibu sekalian, tapi juga impian mitra-mitra kita. Kita nggak boleh egois Bapak Ibu, nggak boleh egois. Nggak boleh mikirin diri kita sendiri, maunya enaknya aja, maunya dilayanin sama mitra. Enggak, jangan Bapak Ibu sekalian. Justru kita nih pelayan buat mitra-mitra kita. Jadi siapapun Anda yang bersabar melayani mitra, insya Allah Anda akan jadi orang besar di HNI Bapak Ibu sekalian. Bukan besar timbangan badannya Bapak Ibu, tapi real Anda jadi orang besar di HNI. Ya, dengan catatan Anda sabar melayani mitra. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membesarkan kesuksesan kita di HNI? Maka caranya adalah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita besarkan wadah kapasitas diri kita Bapak dan Ibu. Besarkan wadah kapasitas diri kita. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, gimana sih caranya membesarkan kapasitas diri kita ya sehingga saatnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah Allah berikan Bapak dan Ibu, sudah Allah berikan ya kemudahan demi kemudahan di bisnis ini, maka Bapak Ibu sekalian, Masya Allah akan bisa dirasakan kebahagiaannya bukan hanya untuk orang terdekat Anda dalam skup keluarga, tapi banyak orang yang boleh jadi tidak ada hubungan darah dengan Bapak Ibu sekalian sekalipun.
Oke, caranya gimana Pak Ari? Memperbesar. Ya, caranya memperbesar kapasitas kita adalah dengan cara memperbesar volume diri kita. Ya, volume diri kita. Kita pernah belajar ya, nih Bu Ani kan guru matematik ya. Jadi kalau kita bicara tentang volume, ya maka rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Itu kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membesarkan kapasitas diri kita, mari sama-sama kita besarkan wadahnya, yaitu volume diri kita. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ya lagi-lagi saya pakai 3 di rumusnya ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah panjang. Apa itu panjang Bapak Ibu sekalian? Panjang itu yang saya maksudkan adalah melakukan sesuatu yang membuat kita bisa maju. Oke Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang membuat kita bisa maju. Yang kedua, apa itu yang dimaksudkan dengan panjang? Panjang itu adalah kita berarti memperbesar usaha kita Bapak Ibu sekalian. Yang saya maksud adalah Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham bagaimana kemudian kita bisa menapaki jenjang karir di HNI. Yang terbaik adalah kita ngerti setelah jadi manajer, jadi senior manager, setelah itu jadi eksekutif manager, sampai kemudian masuk level eksekutif director. Kita ngerti Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk juga adalah yang dikategorikan panjang atau yang disebut dengan panjang itu Bapak Ibu sekalian, mengasah keterampilan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kayak gimana Pak Ari? Mengasah keterampilan. Ya, mengasah keterampilan tentang bagaimana cara bertemu dengan orang gitu ya. Sehingga orang tuh tidak merasa ujuk-ujuk kalau ketemu kita yang ditongolin barang dagangan. Orang nggak suka Bapak Ibu sekalian. Asahlah keterampilan kita agar kita memiliki kemampuan yang namanya soft selling. Sehingga tidak terasa obrolan santai, kemudian pada akhirnya bisa berakhir pada pertanyaan, sebetulnya Bapak jualan apa sih? Bapak punya produk apa sih? Dan seterusnya. Yang berikutnya yang disebut dengan panjang adalah Bapak Ibu sekalian, yang saya maksudkan di sini adalah, mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk mengasah terus keilmuan kita. Jangan pernah bosan Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, di antara kebiasaan yang saya miliki terkait dengan belajar ya Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau dalam safar, saya upayakan ya untuk membawa buku Bapak Ibu sekalian. Jadi bawa buku catatan Pak Ari. Iya, buku catatan sama buku bacaan. Hari ini saya lagi baca buku ini Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu sekalian. Ya, nih lagi baca buku ini Bapak Ibu sekalian. Ini perlu banget Bapak Ibu sekalian. Jadi the great leader adalah great reader. Ya, kalau kata para pujangga Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin jadi leader yang baik, maka jadilah pembaca yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, asah terus ilmu kita. Itulah kategori panjang Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud dengan panjang berikutnya adalah tindakan kita juga harus besar Bapak Ibu sekalian. Itulah yang saya maksudkan dengan panjang. Maksudnya apa Pak Ari? Maksudnya adalah Anda jangan berhenti Bapak Ibu sekalian saat Allah memberikan buah kasih sayangnya dalam bentuk kegagalan. Nah, kita ingin mendefinisikan kegagalan bukanlah sesuatu yang membuat akhirnya memaksa diri kita berhenti. Gagal itu adalah proses belajar Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini mengatakan, saya Pak Ari sering banget ketemu gagal, cakep. Cakep, berarti Anda sedang melakukan sebuah proses pembelajaran dan itu memenuhi prasyarat yang namanya panjang, rumus panjang tadi Bapak Ibu sekalian, atau rumus volume. Bapak Ibu sekalian, maka untuk menutup definitif panjang ini Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin mengingatkan bahwa teruslah maju ya, dan jangan pernah kita menyatakan puas untuk mengatakan saya berhenti belajar Pak Ari. Jangan Bapak Ibu, rugi banget. Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali belajar dengan maestro. Siapa tuh maestro? Maestro adalah orang-orang yang dalam perspektif saya anggap mereka sudah berhasil. Saya suka sekali belajarnya. Dan saya senang sekali kalau belajar dengan para maestro itu Bapak Ibu dengan cara talaki. Talaki itu dengan cara datang ke rumahnya, saya bertamu, ya mengosongkan gelas dalam diri, dan kemudian siap untuk menerima masukan, siap untuk menerima arahan, bahkan siap untuk diberikan evaluasi Bapak Ibu sekalian. Kalau itu kita jadikan kebiasaan, maka Bapak Ibu sekalian, kebutuhan akan rumus volume, yaitu yang pertama adalah panjang, insya Allah bisa kita penuhi Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya yang kedua, setelah panjang, maka Bapak Ibu sekalian lebar. Apa itu lebar? Lebar itu artinya Bapak Ibu sekalian yang saya maksudkan, kalau kita ingin memperbesar wadah dalam diri kita, volume dalam diri kita, lebar yang saya maksudkan itu adalah network Bapak Ibu sekalian. Ya, network. Apa itu network Pak Ari? Jejaring pertemanan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada pepatah mengatakan no network, no work.
Ya, kalau kita tidak memiliki network, sesungguhnya kita tidak bekerja atau belum bekerja, Bapak Ibu sekalian. Kalau mohon maaf ya Bapak Ibu, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, bertemannya dengan lo lagi, maka jangan sakit hati, jangan mudah sakit hati kalau ketemu dengan orang yang sudah kita kenal banget, kemudian kita kenalkan produk kita, maka bahkan tidak jarang Bapak Ibu sekalian, mereka bilang gini, coba dulu ya, itu teman dekat loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan kita ketemu dengan orang yang kita udah yakin banget nih dia mau beli. Ternyata dia bilang, Bapak Ibu, ada diskonnya nggak? Gitu. Kita udah yakin banget nih, ini kayaknya insya Allah beli nih produk kita. Ternyata ngutang dulu Bapak Ibu. Boleh nggak bayarnya bulan depan? Ya, coba dulu ya, begitu Bapak sekalian. Inilah resiko ketika kita hanya berkenalan atau berteman dengan orang yang itu-itu aja. Kalau kata anak-anak sekarang, lo lagi Bapak Ibu. Jadi kita main ke sana kemari, ketemunya dia lagi Bapak Ibu sekalian. Cobalah perbesar network kita Bapak Ibu sekalian. Maka dalam urusan lebar ini Bapak Ibu sekalian, ada sebuah perkataan, your network, your work gitu ya. Your network, work ya Bapak Ibu sekalian, equal dengan network kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya banyak yang tidak menyadari kenapa sih bisnis di HNI dengan model kemitraan. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian? Iya, karena bisnis yang besar itu membutuhkan dukungan banyak orang Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak membutuhkan banyak orang Bapak dan Ibu sekalian, maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bisnis Anda tidak akan besar. Kalau Anda memiliki mitra yang tidak bertambah, mitra yang tidak bertumbuh, bisnis Anda tidak akan besar. Ya, your network ya equal network. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian hari ini senang bergaul, senang gaul, maka insya Allah network kita banyak dan teman kita banyak. Bapak Ibu sekalian, tolong garis bawahi. Semakin banyak teman, maka berpotensi akan memperbesar rezeki diri kita Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa HNI memberikan motivasi yang sangat dahsyat buat kita. Jangan pernah berhenti merekrut atau menambah jumlah kemitraan kita. Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Karena perusahaan besar hari ini Bapak Ibu sekalian, mereka pun membutuhkan banyak orang. Karenanya disebut dengan perusahaan besar. Bapak Ibu, saya pernah diundang di sebuah perusahaan minuman. Saya nggak sebutin mereknya. Namanya perusahaan minuman lah pokoknya ya. Bisnisnya adalah bisnis air, dikasih pewarna, dikasih pemanis, di packaging cakep. Ya, tahu nggak Bapak Ibu sekalian berapa omsetnya? Satu hari, waktu itu ya Bapak Ibu, satu hari itu dia bisa mendapatkan omset di satu area wilayah kurang lebih DKI Jakarta saja ya, itu kurang lebih sekitar 5 miliar Bapak Ibu sekalian. Satu hari loh Bapak Ibu. Cuman bisnis air, kasih rasa, kasih pewarna, packaging cakep, kasih soda Bapak Ibu sekalian. Dahsyat. Dan ini yang sangat luar biasa. Saya berkenalan dengan para manajer areanya. Itu mereka berjibaku, satu orang berjibaku untuk menguasai satu wilayah. Artinya, bagaimana mungkin penjualannya bisa membesar kalau dia tidak mencari jejaring pertemanan di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Itu artinya buat kita yang hari ini sudah sadar bahwa bisnis besar harus melibatkan banyak orang, maka ketika Anda tidak memperbesar network Anda, ya, maka Anda tidak memiliki jejaring yang semakin luas, dan itu artinya Anda membatasi omset capaian yang sesungguhnya Anda bisa raih Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi menambah pertemanan itu ya kalau buat saya menjadi kesenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah Bapak Ibu senang nggak punya teman baru? Ayo, jujur, jawab jujur, nggak usah buka speaker, jawab jujur. Bapak Ibu sekalian senang nggak punya teman baru? Tolong dijawab. Boleh pakai ketikan silakan. Ya, boleh nggak pakai? Bapak Ibu sekalian senang nggak punya teman baru? Oke, kalau yang senang biasanya Bapak Ibu sekalian ini mereka rata-rata pribadinya adalah pribadi yang humble, pribadi yang senangnya nyapa duluan, bukan pribadi yang senangnya nunggu disapa. Kalau teman-teman sekalian hari ini masih suka menunggu disapa, minta maaf ya Bapak Ibu sekalian, minta maaf banget. Saya kok nggak terlalu yakin ya Anda suka memperluas pertemanan Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak ada Anda ngelihat Bapak Ibu sekalian, orang ini kalau ketemu di sebuah komunitas baru, di lingkungan baru, itu maunya nyapa duluan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu Bapak sekalian. Kalau ini menjadi kebiasaan kita Bapak sekalian, insya Allah Anda memiliki bakat sukses di HNI. Tapi sebaliknya, kalau Anda senangnya menjadi orang yang pengennya disapa duluan, ya Allah, maka pilihannya cuma dua.
Anda mempengaruhi atau Anda dipengaruhi? Bapak Ibu perhatikan. Pilihannya cuma dua. Anda dipengaruhi atau Anda mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah disapa duluan, siap-siap Anda akan dipengaruhi Bapak Ibu. Ya. Dan kalau Anda menyapa duluan, maka Anda berpotensi bisa mempengaruhi. Bisnis itu kan soal mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda senangnya menyapa lebih dahulu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang akan lebih suka sama kita. Apalagi sudah kenalan, sebut namanya Bapak Ibu. Kita kenalan, sebut namanya. Setiap kali kita sapa beliau pada saat obrolan singkat di pertemuan baru itu, sebut namanya. Oh Bapak Ibu sekalian, senang banget ya sama kita Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, coba deh kita mulai kebiasaan baru kita dijadikan sebagai sebuah aktivitas dan rutinitas, ya. Aktivitas dan rutinitas. Jadilah orang yang terbiasa assalamualaikum, sapa duluan Bapak Ibu. Ya, sapa duluan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang senangnya nunggu disapa. Tidak Bapak Ibu sekalian. Jangan. Nanti kalau Anda sukses di HNI, Anda akan memposisikan diri Anda layaknya orang penting, yang Anda menjadi orang penting, mohon maaf ya Bapak Ibu, nggak disukai sama banyak orang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya Bapak Ibu sekalian Allah takdirkan jadi orang penting di HNI dan sudah punya kebiasaan yang membumi, maka Anda akan disukai oleh banyak orang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di mana-mana orang menyukai Anda karena perilaku Anda menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi mulailah saat ini. Sebelum kita merasa hari ini kok udah sukses banget gitu Ibu sekalian. Mulai saat ini. Mulai saat kita mungkin orang mengatakan belum berhasil. Nggak ada masalah. Untuk menjadi pribadi yang mudah bergaul, yang menyapa duluan, itu tidak perlu menjadi pribadi yang sukses lebih dahulu. Enggak. Justru mulainya saat ini Bapak Ibu sekalian. Mulai saat ini. Dengan demikian, Anda memiliki potensi untuk memiliki ruang rezeki yang begitu banyak dibandingkan orang yang nunggu disapa Bapak Ibu. Teman-teman kita adalah rezeki. Meskipun tidak harus melulu langsung beli produk HNI ya Bapak Ibu sekalian. Enggak. Jangan dibatasi pada aspek atau spek itu saja dulu. Jangan dibatasi Bapak Ibu sekalian. Boleh jadi ada orang yang nahan beli gitu Bapak Ibu. Ya karena memang masih ada kebutuhan. Ya. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, siapakah atau apakah harta terbaik yang hari ini kita miliki? Harta terbaik yang hari ini kita miliki adalah teman kita. Teman kita. Kalau di HNI, mitra kita. Itulah harta terbaik kita Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda nggak boleh galak-galak sama mitra ya. Tidak boleh sebentar-sebentar nanya omset. Tidak boleh sebentar-sebentar nanya tupo doang. Kok kayak ada tendensinya setiap kali di WA sama mentor, itu sudah ndredeg si mitranya. Kenapa? Pasti ditanyain, udah tupo belum? Nggak ada obrolan lain apa? Nggak ada sapaan yang lain apa? Ya? Udah naik level belum? Udah naik pangkat belum? Nggak ada sapaan yang lain apa? Anda boleh nanya itu. Tapi tolonglah, sapaan pertama jangan itu dulu. Nanti orang ngelihat kita stres Bapak Ibu. Ya, mitra kita ngelihat mentor itu bawaannya mengkerut nih keningnya Bapak Ibu sekalian. Mitra kita ngelihat mentor itu nggak ngerasa mentor itu jadi sahabat untuk dirinya. Jangan Bapak Ibu sekalian. Cobalah cari sapaan-sapaan yang lainnya. Undang kek makan mie and mie gitu Bapak Ibu sekalian. Main yuk ke rumah. Aku buatin mie and mie spesial untuk dirimu. Kan enak Bapak Ibu sekalian. Ya nggak Bapak dan Ibu? Omset mie and mie-nya meningkat. Ya nggak Bapak Ibu sekalian? Peluang untuk mitra akhirnya melakukan apa yang sudah diperlakukan atas dirinya kepada mitranya juga terduplikasi. Ini bisnis duplikasi Bapak dan Ibu. Bukan bisnis jutek-jutekan. Bukan bisnis gaya-gayaan. Bukan bisnis semakin galak, semakin disukai. Enggak Bapak Ibu sekalian. Enggak ada. Ya, ini bisnis bukan soal bagaimana jadi mentor yang galak, yang ditakuti sama mitranya. No Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini mengajarkan kepada kita, ayo dong duplikasikan kerja humble Anda. Kerja yang sangat disukai oleh mitra Anda. Kalau ketemu nggak ujuk-ujuk nanya tupo. Kalau ketemu nggak ujuk-ujuk nanya naik level. Kalau ketemu bahkan yang tadinya sudah naik level jadi loyal executive director. Lalu kemudian sesaat hari ini terpental sejenak, dimusuhin. Jangan Bapak Ibu sekalian. Dia nggak dosa. Bapak dan Ibu. Orang nggak tupu juga nggak dosa. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Sepakat nggak? Kan orang nggak tupu kan nggak dosa kan Bapak Ibu. Anda jangan bikin dalil-dalil baru. Ya kalau nggak tupu bulan ini dosa Anda. Nggak boleh. Anda yang dosa. Ya, nggak boleh nakut-nakutin kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah jadi seorang mentor Bapak dan Ibu sekalian yang kita bisa
memiliki hati yang besar, Bapak Ibu sekalian. Memperbanyak kesabaran, hatinya besar, kesabarannya besar, lebih banyak menggunakan hati, lebih bisa berempati, Bapak Ibu sekalian. Cobalah untuk mengerti sebelum Anda memberikan asumsi, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ulangi, cobalah Anda untuk mengerti, Bapak Ibu, sebelum Anda memberikan asumsi. Jangan kedepankan asumsi duluan, tapi Anda nggak ngerti juntrungannya, Anda nggak ngerti masalahnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan, Bapak dan Ibu. Oke ya, dirubah ya. Sikap diri kita dirubah. Hati kita ditata. Cobalah untuk mengerti sebelum Anda berasumsi pada mitra-mitra Anda. Ya. Aduh, gitu ya. Mitra saya ini memang udah kelihatannya bakatnya masa depan suram. Nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Anda nggak boleh memberikan asumsi seperti itu ketika Anda belum mengerti, Bapak Ibu sekalian, tentang kondisi yang dialami oleh mitra kita. Bahkan juga mungkin kondisi yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar kita. Kenapa sih kok mereka belum mau gabung juga di HNI? Ya karena mungkin boleh jadi wajah Anda wajah killer, Bapak Ibu sekalian. Dia takut gabung HNI lantas kemudian Anda nyuruh-nyuruh belanja banyak. Enggak, jangan, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, mitra juga manusia, betul sekali Bu Ilvina. Yes. Saya juga kalau digituin sama mentor saya, kabur saya, Bapak Ibu. Betul deh. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian digalakin sama mentor Bapak Ibu sekalian, yang kalau ditanya tadi itu cuman urusan omset, urusan naik level, cuman itu doang. Nggak ada apa obrolan yang nyenengin dulu gitu. Walaupun omset akhirnya juga nyenengin Bapak Ibu, walaupun naik level juga nyenengin Bapak Ibu sekalian. Tapi nggak ada apa caranya apa yang lebih elegan, yang membuat kita akhirnya tadi saya katakan, Anda ngerti dulu deh, yuk ngerti, jangan mudah berasumsi Bapak Ibu sekalian. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua, yaitu lebar. Yang terakhir, oh udah yang terakhir aja nih. Kenapa saya sebut yang terakhir Pak Sujito? Supaya yang lagi ngantuk-ngantuk segera melek lagi, karena tahu Pak Ari udah mau pergi begitu ya. Pak Ari udah mau selesai begitu ya. Kan begitu ya, ini kan teknik presentasi ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu tinggi. Ya, ini terakhir. Jadi yang buat yang ngantuk-ngantuk tenang-tenang. Sebentar lagi saya selesai. Oke Bapak Ibu, sabar ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang masih kepengen dengar tapi mata sudah kurang bersahabat, Bapak Ibu sekalian, berdoa deh. Allahumma paksain, ganjel sedikit pakai kopi sevel. Insya Allah di poin terakhir ini nggak kalah serunya Bapak Ibu sekalian. Oke? Oke, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yaitu tinggi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin membahas soal tinggi ini artinya memperbesar keimanan dan keyakinan kita bahwa Allah sudah atur rencana terbaiknya buat kita. Oke? Allah sudah atur rencana baiknya buat kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian hari ini belum yakin bahwa kebersamaan Bapak Ibu sekalian dalam urusan yang paling ringan, contoh Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian hari ini yang ketika belanja produk HNI itu bawaannya stres? Bawaannya tuh kayaknya masuk angin gitu ya. Ngelihat rendangin masuk angin. Ngelihat Deep Squaw pengen beli, belum sanggup beli, sakit kepala alias migrain begitu ya. Kalau masih ada Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian tolong betulkan dulu, benahi dulu diri Anda. Kenapa? Karena bab tinggi ini nanti akan menyasar pada sesuatu yang sangat luar biasa, top urgent kalau saya bilang. Tapi untuk bisa membenahi sampai kepada top urgent levelnya, maka saya ingin mengajak, ayo Bapak Ibu sekalian, ajak ngobrol diri Anda, ajak ngobrol hati Anda, agar Anda tidak lagi mudah stres kalau saatnya harus belanja lagi produk HNI. Oke? Coba dong ngobrol dong. Wahai diri, wahai hatiku, ya, aku bahagia sekali ketika pagi hari menggunakan pasta gigi Herba HNI. Kalau aku belum menggunakan pasta gigi Herba HNI, rasanya ada sesuatu yang belum lengkap di saat awal hari memulai kehidupan yang baru. Bapak Ibu sekalian, coba dong ucapkan itu. Wahai diriku, aku sangat bahagia sekali Bapak dan Ibu sekalian ketika pagi hari mandi dan aku mulai membasuh diriku dengan air dan mulai menggunakan sabun mandi dari produk HNI yang senantiasa aku beli. Oh, Bapak Ibu sekalian, wahai diriku, aku sangat berbahagia sekali ketika pagi hari aku dibuatkan oleh istriku minuman yang sangat menyegarkan, yang bisa menegakkan diri ini dan kemudian menghadap untuk menunaikan sholat qiyamul lail. Oh, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ayo kita ajak ngobrol hati kita. Supaya Bapak Ibu sekalian, orang tidak melihat wajah kita, wajah yang menakutkan. Kalau ngelihat wajah kita kok kayaknya ngelihat wajah ingin dipaksa untuk beli. Enggak Bapak Ibu sekalian.
kalau kita sudah berdamai dengan hati kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah berdamai untuk bertransaksi, melakukan pembelian yang berulang, produk-produk HNI pilihan Anda dan keluarga Anda, ya Allah, wajah Anda itu, ini jangan GR ya Bapak Ibu, jangan GR ya. Wajah Anda itu adalah menjadi wajah yang ngangenin Bapak Ibu sekalian. Oke? Wajah Anda itu menjadi wajah yang ngangenin Bapak Ibu sekalian. Kalau wajah Anda menjadi wajah yang ngangenin, ini adalah salah satu kunci, ya, key of success Bapak Ibu sekalian. Kok kalau nggak ketemu si Fulan kangen gitu ya. Kenapa? Itu kalau ngelihat wajahnya Bapak dan Ibu sekalian, inget odol udah habis di rumah. Pasti nggak Bapak Ibu? Kalau ngelihat wajahnya Bapak Ibu sekalian, ya Allah, inget anak belum dibeliin lagi tuh eta goat milk Bapak Ibu sekalian. Kalau ngelihat wajahnya, inget mie and mie udah habis di rumah gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi wajah kita ini wajah yang ngangenin. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah berdamai dengan hati kita Bapak Ibu sekalian, maka hadirnya kita, suara kita, itu dikangeni oleh banyak orang. Wabil khusus mitra-mitra kita Bapak Ibu sekalian. Kangen lo nggak dengar petuahnya, kangen sama suara mentor, kan asik. Begitu mentor dapat penghargaan dari perusahaan yang kita cintai ini, HNI ini Bapak sekalian, yang seneng bukan cuma kita dan keluarga kita, tapi yang seneng seantero Nusantara Bapak Ibu sekalian. Masya Allah Bapak dan Ibu, asik ya? Yuk berdamai sama diri kita. Ajak ngobrol hati kita. Kalau Anda baru PCA, 1 kali dalam sepekan, Anda sudah marah-marah sama diri Anda sendiri Bapak Ibu sekalian. Mana sih ini? Nggak closing, udah jauh-jauh. Nggak mau dengerin, tidur lagi begitu sekalian. Jangan marah-marah sama diri sendiri Bapak Ibu. Siapapun mereka yang suka marah-marah sama diri sendiri Bapak Ibu sekalian, biasanya dia gampang marah sama orang lain Bapak Ibu sekalian. Nggak enak kan kalau jadi mentor yang Bapak Ibu sekalian dikenal sebagai mentor yang galak, kan nggak enak. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Ayo berdamai sama hati kita Bapak dan Ibu sekalian. Kalau baru PCA sepekan sekali, Anda jangan protes diri Anda bahwa diri Anda nggak bisa berbuat banyak dan kemudian sukses itu menjauh dari diri Anda. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita lakukan tadi, ya, pakai rumus volume. Panjang kali lebar kali tinggi, panjangnya diperbesar, lebarnya diperbesar. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Tambah lagi volume PCA-nya. Ya, Anda jangan marah-marahin diri Anda Bapak Ibu sekalian. Diri Anda tuh hebat, ya. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian hari ini, malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian, coba deh Bapak dan Ibu tanya sama diri Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak potensi positif atau negatif yang ada dalam diri kita. Saya cuman khawatir sampai seusia saat ini, kalau saya minta untuk menuliskan itu semua, Anda justru menuliskan lebih banyak potensi negatif Pak yang ada pada diri saya Pak. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, itu tandanya Anda belum berdamai dengan diri Anda Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu tandanya Anda belum berdamai pada diri Anda. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggi yang saya maksudkan ini adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka akan dibuktikan Bapak Ibu sekalian, rasa syukur kita termasuk syukur karena kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan HNI. Bapak Ibu, kalau bersyukur itu tidak harus melulu soal hal-hal yang luar biasa. Bersyukur itu juga boleh dimulai dengan hal-hal yang biasa. Menurut Bapak Ibu sekalian, bertemu HNI luar biasa atau biasa? Udah jujur aja deh. Mungkin ada yang bilang, biasa Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan tadi saya udah bilang. Bersyukur itu tidak melulu pada hal-hal yang luar biasa. Baru bersyukur. Padahal, bersyukur pada hal-hal yang biasa itu memupuk kebiasaan diri kita kelak saat kita mendapatkan yang wow, menjadi luar biasa rasa syukurnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya meyakini Allah perjumpakan diri saya, Bapak dan Ibu dengan HNI itu adalah salah satu bentuk ijabah di antara banyaknya doa-doa yang boleh jadi mungkin selama ini kita panjatkan kepada Allah. Allah perjumpakan dengan HNI. Percayalah Bapak Ibu sekalian, boleh jadi perjumpaan kita dengan HNI adalah bentuk Allah ijabah satu di antara doa-doa kita yang boleh jadi bahkan kita lupa. Dulu kita minta apa ya? Tapi Allah tidak pernah lupa. Allah mengijabah doa tersebut. Dan ternyata doa tersebut adalah diperjumpakannya diri kita dengan HNI ini Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Yuk bersyukur ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang hari ini pangkatnya sudah manajer, bersyukur ya. Karena kan kemarin AB.
Ya, yang dulu senior manager, ayo bersyukur karena sekarang udah ED. Ya, ingat dulu pernah AB Bapak Ibu sekalian, ayo dong bersyukur. Ya, yang sudah ED, ayo selangkah lagi jadi LED. Ingat kan dulu pernah manajer, ayo bersyukur. Ya, tuh lihat teman-teman di belakang lagi pada berjuang menuju ED. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersyukur, maka langkah kita untuk menjemput LED, Loyal Executive Director, tidak akan mudah lelah. Tidak akan kita mudah menghukumi diri kita. Dasar diri yang lemah. Dasar memang tidak sanggup. Memang 7 turunan bukan bakat jadi LED. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Justru yang ada adalah bagaimana kemudian kita berdiskusi, ngobrol sama diri kita, dan mengatakan pada diri kita, insya Allah, doa yang Allah berikan untuk kita dalam bentuk ijabah, tidak akan pernah salah waktu. Dia akan hadir di waktu yang tepat untuk kita yang senantiasa menjaga semangat untuk terus berjuang. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ari, jangan undur diri dulu ya. Karena ini tadi kita menyiapkan kuota semangat sampai 120 menit ya, belum terpakai ini kelihatannya. Sampai 9:30 nanti teman-teman pada kurang ini. Iya, jawab dulu ya Pak Ari ya. Monggo Bu, silakan. Baik, sebelum ke tanya jawab, mohon teman-teman ya, kita dari panitia untuk kita mute dulu ya. Nah, sebelum tanya jawab boleh dong kita nyocokkan catatan kita masing-masing. Masya Allah ini emak-emak banget ya Pak Ari, karena tadi kata dari suara hati para peserta kok daging banget ya. Semuanya daging gitu ya. Ada yang komentar juga, Masya Allah, memang dari pengalaman yang cukup panjang begitu ya. Nah, Mak, yuk mana catatannya? Tadi ada yang kurang. Mohon izin sebelum ke sesi tanya jawab ya, Mak, ayo silahkan tadi pada komen ada yang catatannya kurang. Pertama yang Pak Ari sampaikan tadi tentang pebisnis tangguh ya. Jadi latih diri seperti atlet. Yuk, jadi mulai hari ini ya, Masya Allah, kita tempa semangat kita latih diri kita seperti pesan Pak Ari ya. Yang kedua, latih mindset kita ya. Ini penting ya Pak Ari. Masya Allah, terima kasih ini. Jadi diingatkan kembali. Dan kemudian yang ketiga, siapkan attitude layaknya seorang prajurit. Semoga catatan saya benar. Kalau kurang pas, nanti boleh ditambahkan di Cejum ya. Karena Cejumnya banyak sekali. Saya meyakini Pak Ari mungkin nggak kebaca ya, tapi saya mewakili Pak Ari untuk ini membacakan Cejum ya. Baik, selanjutnya teman-teman pasti ya semua yang di sini insya Allah kita punya impian yang sama untuk menjadi Loyal Executive Director. Dan pesan Pak Ari, siapa sih insya Allah ya orang yang jadi pemenang dan sukses itu siapa gitu ya. Dialah orang-orang yang hadir di sini ya insya Allah. Kata Pak Ari, siapa yang sabar melayani mitra. Nah benar ya, semoga benar tulisan saya. Jadi teman-teman, kalau Anda sabar melayani mitra, tunggu. Insya Allah sebentar lagi LED. Insya Allah seperti itu ya. Bismillah. Amin. Kemudian langsung saja ya untuk menyingkat waktu untuk memperbesar kapasitas diri ya. Tadi Pak Ari mencontohkan ada volume ya. Yuk kita review kembali matematika kita, panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang itu dengan mengasah keterampilan, belajar mengasah diri begitu, kemudian tindakan besar belajar pada maestro begitu ya beliau menyampaikan. Kemudian juga nah ini tadi beliau tadi bawa buku, dan kalau Pak Ari ingat, mungkin Pak Ari ingat nggak ya, waktu itu saya pernah japri Pak Ari, saya memang belum bisa silaturahim secara langsung, tapi karena saya ingin banget jadi LED begitu ya, dan waktu itu mungkin saya LED yang masih unyu-unyu baru begitu, sehingga memang beberapa guru itu saya japri untuk minta petuahnya, dan salah satunya adalah Pak Ari, dan masih saya ingat diminta untuk menjadi pembaca yang baik, dan hari ini diulangi beliau. Jadi teman-teman, itu memang tips yang beliau sampaikan,
kalau tidak salah tahun 2016 saya japri Ya. beliau, tapi nggak tahu Pak Ari ingat atau tidak ya. Masya Allah ya. Kemudian lebar, kita diingatkan tentang network ya, jaringan. Jadi bisnis yang besar adalah bisnis yang membutuhkan banyak orang. Sehingga yuk kita tambah darah kita, mitra-mitra baru kita, semangat mitra-mitra kita untuk menambah mitra-mitra baru lagi. Kemudian semakin banyak teman, maka insya Allah akan memperbesar jumlah rezeki gitu ya. Dan harta terbaik di kita yang Allah titipkan kepada kita adalah aset mitra, insya Allah seperti itu. Yang tinggi ya tadi terakhir adalah bagaimana Allah itu sudah ngatur ya rencana terbaik untuk kita. Maka husnuzon billah, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, tentunya teman-teman yuk kita ngobrol dengan hati, kita mulai lagi ya seperti yang dicontohkan Pak Ari tadi. Kalau dari 700 saya merekam tertinggi tadi ada peserta 704. Jika kita menghitung ini dengan matematika, insya Allah amal jariah 704 yang Allah hadirkan semoga mengalir kepada keluarga Pak Ari Mariadi. Tapi apa iya Allah hanya ngasih matematika 704 pahala saja? Insya Allah akan dikalikan yang luar biasa. Insya Allah seperti itu ya Pak Ari. Terima kasih atas luang waktunya. Dan sebelum Pak Ari undur diri, ya mohon izin untuk bisa mengajukan pertanyaan ya Pak Ari ya. Boleh dong Pak Ari nggih, kesempatan sebentar saja. Iya, semoga Pak Ari masih di tempat, sinyalnya masih Silakan, bisa. silakan. Oh iya, baik, alhamdulillah. Baik, disilakan teman-teman yang berniat untuk bertanya, untuk langsung saja ke Pak Ari, monggo. Ada yang mau bertanya? Ya, disilakan dibuka di. Saya Bu. Oh iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal untuk semua, pertama untuk Pak Ari Mariadi dan Bu Sucipto ya Bu ya. Saya dari daerah Pamulang Bu. Dengan Ibu siapa Bu? Mau saya pin belum kelihatan. Iya mohon maaf, emang laptopnya seperti ini kondisinya. Oh iya, suaranya aja nggak apa-apa ya, disilakan. Saya dari Tangerang Selatan. Saya sangat antusias banget mengikuti acara malam ini. Sangat terinspirasi banget ya tiap mentor. Ibu suaranya hilang. Sinyalnya mungkin. Nah, kedengaran? Udah ya? Oh ya, boleh. Sekali lagi saya sekali dengan kasih yang telah disampaikan oleh Pak Ari ya, sangat suka sekali saya. Terima kasih banyak Pak Ari. Cuma ini saya ada beberapa hal yang ingin ditanyakan berhubung saya ingin mengembangkan bisnisnya ya. Saya bukan hanya menjual aja tapi mensiarkan ya untuk HNI. Cuma ada beberapa mungkin dalam Ari. Iya Bu. Untuk kegiatan home sharing boleh bagi pengalaman Pak Ari selain diadakan di rumah, misalkan di outdoor ya atau di luar rumah, biasanya yang dilakukan Pak Ari di mana dan seperti apa? Itu aja sih. Karena saya masih ingin pengalaman untuk home sharing di luar, paling juga pengajian ibu-ibu paling seperti itu ya. Sama ibu-ibu senam aja saya itu biasanya. Iya. Gitu baik aja. Bu. Ya. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Bu Ani, izin ya. Ya Pak Ari, disilakan. Oke. Bapak dan Ibu, untuk menyelenggarakan home sharing memang tidak harus melulu ada di dalam ruangan. Justru yang hari ini dibutuhkan adalah penyegaran. Jadi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu sekalian
nggak ngadain home sharing di ruang tamu, nggak ngadain home sharing bahkan di ruang keluarga, nggak ngadain home sharing bahkan di yang kita anggap sebagai kantor atau base camp, tapi justru mengadakan home sharing di contoh ya Bu ya, ini contoh yang saya lakukan. Saya pernah home sharing di pinggir kali Bu, ya di pinggir kali, dan itu posisinya bukan nggak ada orang lalu lalang Bapak Ibu sekalian. Saya pernah home sharing juga di lapangan. Itu di lapangan bukan saya sendirian, tapi banyak orang yang ada di lapangan itu. Saya pernah home sharing juga di alun-alun, ya di alun-alun sebuah tempat lah ya. Kita gelar tiker di situ Bapak Ibu sekalian. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kunci keberhasilan home sharing. Nah, ini tolong diingat ya. Kunci keberhasilan home sharing, tolong jangan dibikin tegang ya Bapak Ibu. Tolong jangan dibikin tegang, ya. Kita ini lagi butuh healing Bapak Ibu sekalian. Jangan kemudian orang lagi butuh healing, Bapak Ibu sekalian malah bikin penyakit Bapak dan Ibu. Jangan ya, bikin penyakit tuh gini Bapak sekalian. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan treatment kepada mitra boleh, tapi mohon banget gitu Bapak Ibu. Di pertemuan home sharing itu, ya, yang perlu Bapak dan Ibu sekalian lakukan adalah, nih Bapak Ibu, ini saya memberikan kiasan ya, rangkul mitra Anda. Ya, kalau dia adalah home sharingnya ibu-ibu misalnya, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya contohkan ya. Bapak Ibu coba deh rangkul deh, begini. Bapak Ibu sekalian nanya sama mitra kita dalam kondisi berhadap-hadapan, nanyanya sama Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya nanyanya sama. Contoh ya misalnya ya, nanya tentang kondisi keluarga misalnya begitu ya. Nanyanya sama nih. Hadap-hadapan, bertanya dengan hadap-hadapan Bapak Ibu sekalian. Itu berbeda loh Bapak Ibu dengan kita rangkul gini terus tanya gimana keluarga, anak gimana, begitu sekalian. Itu rasanya beda. Dan boleh dipraktekkan juga pada saat Bapak Ibu sekalian bertanya tentang contoh misalnya gimana perkembangan mitra gitu ya. Nanya hadap-hadapan dengan nanya dengan cara dirangkul Bapak Ibu sekalian, itu akan sangat berbeda. Yang bisa kita terima berbeda Bapak Ibu sekalian. Oh, berbeda sekali. Nah, itu yang kemudian perlu kita budayakan ya. Bahwa home sharing itu tidak melulu harus kita ada dalam posisi di depan dan mitra kita ada dalam posisi audiens. Tidak harus melulu begitu. Karena kita juga bisa bikin home sharing dalam kondisi melingkar, kita bisa dengar apa yang menjadi masukan dari mitra kita bisa dengar apa yang harusnya nanti kemudian menjadi pengertian dalam diri kita, sehingga tidak lagi kita berasumsi lalu melupakan kita harus ngerti atau tidak dalam kondisi mitra kita dan seterusnya. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Intinya jalankan home sharing dengan enjoy. Dari rumah kita sudah having fun. Bukan dari rumah pengen nyecer mitra. Ingat Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh loh Bapak Ibu sekalian. Udah berniat nih dari rumah pokoknya kalau si fulan datang bahkan saya cecer. Bahkan ini yang juga tidak boleh dilakukan. Mempermalukan mitra kita di depan mitra yang lain. Kenapa sih nggak LED? Begitu Bapak sekalian. Nggak boleh Bapak Ibu. Anda siapa? Anda bukan atasan. Anda mentor. Mentor itu bukan komandan. Mentor itu bukan atasan yang bisa nyuruh-nyuruh. Mentor itu bersahabat, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu diingat ya Bapak Ibu sekalian, agar kita di bisnis HNI ini kan bisnis people help people. People help people. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya perasaan untuk menolong orang, berat Bapak Ibu sekalian orang mau menolong kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Oke, jadi berangkat dari rumah, pastikan home sharing ini adalah home sharing yang menyenangkan. Bukan untuk mempermalukan mitra, bukan untuk menjatuh-jatuhkan mitra, bukan untuk Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang bisanya, maaf ya Bapak Ibu, ini secara psikologis kurang bagus nih. Tangan Bapak Ibu sekalian gini. Gini. Itu nggak bagus Bapak Ibu sekalian. Saya cuma khawatir itu kebiasaan di rumah dengan anak-anak Anda bahkan. Kasihan sekali anak-anak itu. Psikisnya terganggu. Kasihan sekali kalau Anda punya mitra HNI yang psikisnya terganggu. Jangan ya Bapak Ibu. Gabung ke HNI, kita harus bahagia. Dan kebahagiaan ini harus terpancar kepada mitra-mitra kita. Itulah home sharing yang harus kita lakukan di mana saja. Oke? Next. Satu lagi yuk. Yang di chat Zoom aja ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Iya. Ya, mohon izin Iya, Bu. saya bacakan yang di chat Zoom dari Pak Iwan. Izin bertanya Pak Ari, bagaimana cara untuk naik level ED? Ini Masya Allah ya, sangat mudah ya jawabannya. Insya Allah, tapi ada tips dari Pak Ari nanti. Iya. Kadang dengan pekerjaan yang sibuk,
mendem lagi untuk gesit PCA dan lain-lain. Jadi rasa-rasanya lupa untuk sukses di HNI. Terus satu Iya, lagi tambahan, apakah Pak Ari pernah merasa down dalam berbisnis? Kalau memang Wah, pernah, cakep. apa yang dilakukan? Ya, insya Allah itu ya untuk menutup rangkaian Iya. belajar Ini kita kayaknya malam hari ini. pertanyaan super lengkap ini Bu Ani ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, gimana caranya jadi ED supaya jadi ED? Oke, Bapak Ibu, ini kata kunci sederhananya. Nggak pakai produk, nggak bisa cerita. Anda nggak cerita, boro-boro naik ED. Manajer pun nggak akan jadi. Saya ulangin ya, nggak pakai produk, Anda nggak bisa cerita. Anda nggak cerita, mau jadi manajer pun Anda nggak akan bisa. Nah, terus gimana? Ulang-ulangi kebiasaan itu. Ya, Anda pakai produk, ya Anda cerita, maka Anda punya peluang jadi ED. Strategi yang ada ini baku. Strateginya baku kalau untuk jadi ED. Baca deh success plan-nya. Itu cara untuk jadi ED. Baca success plan. Oke. Tapi Pak, masalahnya saya merasa terganggu dengan katakanlah kesibukan di tempat kerja saya. Terus Bapak mau keluar kerja dulu biar nggak terganggu. Itu makin ngawur lagi begitu. Saya nggak setuju. Kalau Anda belum jadi ED, lantas kemudian Anda mengatakan, saya nggak fokus, Pak. Ingat, fokus itu bukan berarti kita hanya mengerjakan satu pekerjaan. Fokus itu menuntut diri kita bisa menjadi pribadi yang multi talenta. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ini saya nggak tahu ya kesibukan Pak Iwan ya. Pak Iwan, dulu saya itu pekerja 3 shift Pak Iwan. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi. Saya mau tanya sama Pak Iwan, kira-kira sibukan mana kira-kira? Saya sih nggak sibuk Pak Iwan. Capek Pak Iwan, saya sadar itu capek. Tapi kalau saya bertahan dengan alasan yang melemahkan diri saya dan saya ingin mendapat rukhsah untuk mendapat keringanan dengan saya mengatakan kan capek, maksud nggak boleh istirahat? Boleh. Tapi kalau Anda ingin merubah sikap diri bahkan nasib diri kita, maka tadi yang saya katakan, Anda boleh tidak suka diperintah oleh orang. Tapi saat diri Anda yang memerintahkan Bapak Ibu sekalian, ini diri kita nih yang memerintahkan diri sendiri, maka seharusnya Anda menyadari itulah bahasa hati nurani Anda. Bapak Ibu, kadang-kadang tuh saya merasa lucu ya, lucu tuh begini. Kita kerja, kita patuh banget mengikuti arahan pimpinan kita. Berangkat jam sekian, sampai tempat kerja harus jam 8. Lewat jam 8, potong gaji. Ya begitu. Kita nurut banget. Bahkan kita bela-belain. Belum sholat subuh pun kita udah berangkat Bapak Ibu. Demi tidak terlambat. Ingat, kalau Anda pulang jam 5, Anda pulang sebelum jam 5, kita potong lagi. Kok kita patuh banget pulang jam 5 dan seterusnya? Pertanyaan sederhananya. Sudahkah selama ini kita patuh terhadap perintah hati nurani kita Bapak Ibu? Jangan-jangan kita masih memiliki mentalitas senang disuruh-suruh oleh orang lain. Tapi kita tidak suka disuruh oleh diri sendiri, yang itu merupakan bahasa kalbu kita, bahasa hati nurani kita. Ya, kalau itu masih kita pungkiri, mau mulai refer apapun di HI ini nggak akan bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih menafikan bahasa kalbu kita Bapak Ibu sekalian. Wong kita loh yang nyuruh. Hei diri, ayo pulang kerja, jangan pulang dulu. Lakuin dulu dong produk HNI. Kalau udah laku baru pulang. Itu kan perintah diri Bapak Ibu. Wahai diri, jangan pulang ke rumah dulu kalau belum dapat mitra baru. Itu kan perintah diri Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sudah mengabaikan perintah atas diri Anda, itu namanya kita belum jadi pribadi yang serius. Orang serius itu bukan berarti harus mengerjakan satu pekerjaan. Orang fokus itu bukan harus mengerjakan satu pekerjaan. Tidak Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya sangat melarang keluar kerja dengan alasan pengen fokus jalanin bisnis. No, jangan. Anda bekerja, Anda jalankan bisnis. Itulah yang dulu kami kerjakan. Jadi paralel Bapak Ibu sekalian. Pulang kerja, jalankan bisnis. Pulang kerja, jalankan bisnis. Waktu libur, jalankan bisnis. Jalankan bisnis di saat Anda belum perlu dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Itu jauh lebih penting Bapak Ibu sekalian. Daripada Anda betul-betul sudah merasa pengen bisnis, tapi Anda sudah tidak punya kesempatan untuk menjalankannya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apakah saya pernah merasa down? Bapak Ibu sekalian, kayaknya sudah tidak terhitung lagi yang menyebabkan itu menjadi sebuah pembenaran down. Oke, yang paling membuat saya down adalah saat Bapak Ibu sekalian, saya merekrut sebuah majelis taklim dan begitu saya jalankan HS sekali, 2 kali, 3 kali, kali keempat,
kartu HNI-nya disuruh dibakar Bapak Ibu. Oh, itu puncak down saya Bapak Ibu sekalian. Jadi kartu HNI-nya itu difatwakan oleh sang ustadz yang ada di majelis taklimnya untuk dibakar. Itu saya puncak down yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke, dan akhirnya saya harus meninggalkan tempat di mana saya punya harapan di situ sebetulnya. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu dan pribadi yang maju adalah ketika mereka merasa sedang down, mereka bisa segera memperbaiki mood. Dari yang tadinya bad mood, mereka segera berubah menjadi good mood. Itulah pribadi yang bertumbuh. Oke, jangan banyak-banyak cerita down-nya ya, saya nggak enak. Nanti Bapak Ibu sekalian dengarnya jadi down lagi. Oke, kenapa sampai dibakar? Karena mereka bilang HNI itu bisnis haram. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi disuruh dibakar. Bisnis haram. Oke, closing statement saya. Bapak dan Ibu sekalian, dulu saya kerja di sebuah perusahaan Jepang. Saya tahu banget perusahaan ini dibesarkan dengan modal dari Bank of Tokyo. Jelas ini bank riba Bapak Ibu sekalian. Kenapa dibilang haram? Waduh, ini nanti kita jelasin deh panjang kali lebar lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutin nih Bapak Ibu sebagai closing statement saya. Saya milih untuk keluar kerja karena saya tahu tempat di mana saya bekerja itu modalnya pakai uang riba. Yang kedua, saya punya bos yang mereka kalau pulang kerja itu ya kan dia orang luar ya. Itu maaf ya Bapak Ibu, maaf banget. Dia main perempuan begitu Bapak sekalian. Ya, saya nggak mau dong punya pimpinan kayak gitu. Akhirnya bismillah saya putuskan saya resign karena saya tidak mau bekerja di modal perusahaan yang berasal dari riba. Saya tidak mau udah punya pimpinan yang di mana dia suka sekali bermaksiat Bapak Ibu sekalian. Nauzubillah. Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya saya minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin berbisnis. Saya ingin memulai usaha. Dan Allah pertemukan dengan HNI Bapak Ibu sekalian. Saya minta lagi dong, ya Allah, sekiranya perusahaan ini baik untuk diriku, baik untuk keluargaku, baik untuk masyarakat, baik untuk umat, maka mudahkan aktivitas saya bersama HNI ya Allah. Dan sekiranya HNI tidak baik untuk diriku, tidak baik untuk keluargaku, tidak baik untuk masyarakat dan umat, ya Allah jauhkan saya dari HNI dan hancurkan HNI Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan HNI bisnis haram Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar Bapak dan Ibu sekalian. Saya tahu betul dari mana modal HNI ini diambil Bapak Ibu sekalian. Saya tahu betul Bapak dan Ibu. Saya tahu betul bagaimana para pengelolanya. Saya tahu betul bagaimana Dewan Syariahnya yang begitu rigid, yang begitu berhati-hati memutuskan fatwa atas sistem penjualan yang ada di HNI ini. Bahkan produk yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu betul Bapak Ibu sekalian. Jadi saya hanya bisa menangis saat itu. Saat orang membabi buta mengatakan HNI perusahaan haram dan seterusnya. Pertanyaan saya hanya sederhana. Anda sudah kenal belum sama HNI? Anda sudah pernah belum main ke kantor HNI? Anda sudah pernah belum berjumpa dengan Dewan Syariah HNI? Anda sudah pernah belum mempelajari dengan detail sistem yang ada di HNI? Kalau Anda belum pernah, maka tidak layak Anda mengatakan HNI sebagai bisnis haram Bapak Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, ya sudah, itulah puncak down saya Bapak dan Ibu. Ketika kartunya harus dibakar. Dan saya tidak boleh bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim lagi. Tapi buat saya itu bungkus permen. Karena Allah sebetulnya ingin memberikan permennya. Lewat cara seperti itu. Kan tadi di awal sudah saya ceritakan. Bagaimana kemudian kalau kita tidak hanya sekedar berusaha sekedarnya lantas Allah berikan hasil yang gilang gemilang. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian akan menjadi pribadi yang malas berdoa. Sudah tidak mau lagi memperbaharui taubat. Kan sayang banget Bapak Ibu sekalian hidup ini kalau hanya demikian. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Aduh, ntar jadi sedih lagi ya. Pengennya kan pengen tidur udah semangat Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ceritain yang sedih-sedih ntar ikut sedih lagi Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin Bu Ani, Pak Sujito, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang kurang pas. Kalau ada yang tersinggung dari kata-kata saya, bersyukurlah. Karena itu kesempatan untuk kita sadar dan berubah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adin Mariadi. Baik, semua peserta yang saya banggakan, terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas merapatnya, terima kasih atas sambutan terbaiknya. Semoga berkah selalu untuk semuanya. Baik, ini, Masya Allah ya, jangan live dulu. Kalau mau ngopas tuh ada ringkasan ringkasan materi ya. Di chat Zoom, ayo silakan dikopas dulu di
HP-nya. Jangan sampai nanti teman-teman ini ya, aduh saya nggak punya catatan. Nah tuh, Masya Allah ya, sudah lengkap, ada catatan di situ, ada yang baik hati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mengantarkan Pak Ari ke Lombok, ini Pak Ari kan sedang safar di Lombok ya. Tadi kita alhamdulillah sudah didoakan, sudah dikasih ilmu. Tolong sebelum pulang ya, Bapak Ibu semua tulis di chat Zoom doa-doa terbaik untuk Pak Ari, karena kita sudah didoakan Pak Ari ya. Masya Allah ya, terima kasih bimbingannya Pak Ari, jazakallah Pak Ari ya, baik Masya Allah ya. Wah ini ada yang minta foto dengan Pak Ari. Iya Mas Rizal sudah difotokan sama panitia. Jangan khawatir ya Mas Rizal Bakhtiar ini semangat banget ya, sudah mau pengen foto-foto aja dengan Pak Ari ya. Mas Rizal harus jadi LED ya, nanti biar bisa ketemu Pak Ari langsung, foto langsung ya Mas Rizal. Baik, Masya Allah, terima kasih respon baik atas Bapak Ibu semua. Ucapan doa-doa untuk Pak Ari, semoga berbalik kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan sahabat muda yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Semoga tidak hanya malam hari ini kita bisa menjalin ukhuwah, kita akan belajar bersama di kesempatan berikutnya. Mari kita tutup home sharing kemenangan, kemerdekaan, 78 tahun Indonesia yang kita cintai. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kita ingin putar kembali rekaman malam hari ini bisa di YouTube YCHNI Magetan. Bila itu Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.